Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyara Belda menemani Anda kali ini dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mengusung tema Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Masyarakat hidup sehat, negara juga sehat, dan pastinya ini adalah program pemerintah yang sudah dicanangkan 2016 lalu dan dilaksanakan di seluruh wilayah di Nusantara termasuk di Provinsi Banten. Ada 8 kabupaten kota yang mengikuti roadshow Germas ini, di antaranya adalah Kota Cilegon. Dari Aula Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sudah hadir narasumber kita kali ini, Ibu Dr. Aryani Sugiyarti dari Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Selamat datang, apa kabar Ibu? Lalu juga ada Bapak Dr. Hana Johan Mars dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Selamat datang, apa kabar Bapak? Dan Ibu Encop Sopia MA dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Selamat datang, apa kabar Ibu? Dan tentunya kali ini di awal pembicaraan saya akan ke Ibu Dr. Aryani dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Germas ini sudah dilaksanakan di tahun 2016 dan di Kota Cilegon mulai di launching di tahun 2017. Sebenarnya untuk pemerintah pusat, apa tujuan Germas ini, Bu? Terima kasih Mbak Asyara. Asyara. Saya mau cerita dulu kenapa Germas ini di launching. Tahun 90-an dulu Depkes, sebelum Kementerian Depkes ya. Dulu Depkes sudah mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Tapi setelah dievaluasi sampai hampir 2010, indikator dari keberhasilan 2010 Indonesia Sehat itu tidak ada. Jadi pembiayaan malah membengkak, pembiayaan kesehatan malah membengkak. Kemudian tadi seperti tadi Bapak Asda mengatakan bahwa potensi untuk penyakit tidak menular meningkat. Itu. Jadi karena pembiayaan meningkat itu kenapa? Ternyata dilihat bahwa pembiayaan itu terserap oleh penyakit tidak menular. Nah, itu kemudian dievaluasi lagi kenapa seperti itu. Akhirnya dilihat bahwa pola hidup masyarakat Indonesia sudah bergerak berpindah ke era 2 milenium ya. Itu misalkan untuk gerakan aktivitas itu banyak anak-anak pun tidak pernah aktivitas di luar, gadget sekarang, HP, main HP saja, main PlayStation seperti itu. Kemudian penyakit tidak menular itu diantaranya diabetes, kanker, jantung koroner, meningkat di tahun 2015 menurut data dari Kemenkes. Ya, tapi itu sudah mulai trennya sudah ada, trennya sudah meningkat. Jadi penyakit menular menurun, kemudian penyakit itu meningkat seperti itu. Jadi kemudian ini berarti pola hidup bangsa Indonesia sudah berubah. Misalnya malas bergerak, kemudian pola makannya juga sudah instan, segala seperti itu. Kemudian ya itu tadi, akhirnya penyakit stroke di usia muda pun sudah ada seperti itu. Jadi akhirnya pemerintah melaunching gerakan ini, Germas ini di tahun 2016. Iya, kalau untuk kemudahan kecanggihan teknologi itu sangat mempengaruhi dengan pola makan, pola hidup, terutama pola hidup ya, bukan hanya pola makan, pola hidup. Misalkan
kita mau ke warung biasanya jalan kaki, ini naik motor. Iya, Iya atau kan? delivery ya. Delivery. Delivery. Apalagi sekarang. Kalau mungkin tahun 2000-an awal mungkin belum ada delivery, Iya. tapi sekarang mungkin tambah lagi seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Ini Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini roadshow di 8 kabupaten kota. Apa yang menjadi indikator keberhasilan itu, Ibu? Kita harapkan semua masyarakat, bukan hanya pemangku kebijakan, itu akan mengerti pentingnya Germas ini untuk menekan penyakit-penyakit PTM ini. Penyakit tidak menular. ini. Penyakit tidak menular, apakah ini berarti sudah berbeda trennya dengan gizi buruk ya? Berarti gizinya yang sudah tidak seimbang. Betul. Jadi sebenarnya overweight juga gizi buruk sebenarnya, gizi yang tidak baik juga seperti Tidak itu, seimbang. tidak seimbang. Iya. Ya. Jadi memang dulu gizi yang kurang, bukan gizi buruk ya. Kalau dulu gizi kurang, kemudian sekarang overweight, gizi lebih. Iya. Nah, ya seperti itu. Jadi memang semua tidak karena gizi tidak seimbang. Ya, kalau di Provinsi Banten, apakah ada daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk program Germas ini, Bu? Semua prioritas, tapi memang daerah-daerah khusus yang banyak stunting. Stunting adalah yang itu tadi akibat gizi kurang tadi. Nah itu mungkin daerah-daerah selatan kita, daerah selatan Provinsi Banten. Ya, Itu. anak-anak stunting, anak-anak kerdil ya, tapi yang disebabkan oleh gizi buruk di daerah-daerah selatan tentunya. Baik, saya ke Pak Dr. Hana dari Dinas Kesehatan, Pak Dr. Johan, ya, dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Dari 2017 sudah dilaksanakan ini Pak di Kota Cilegon, ya. Apa yang sudah dilaksanakan? Program apa dan bagaimana berjalannya sekarang, Pak? Terima kasih. Kalau kita melihat 7 langkah Germas, itu sekaligus mengingatkan kepada kita semua. Langkah yang pertama adalah aktivitas fisik minimal 30 menit, 20-30 menit sehari. Dan aktivitas fisik ini tidak harus kita pergi ke stadion atau ke lapangan olahraga. Jadi bisa dilaksanakan di rumah sendiri, apakah itu menyapu, mengepel dan sebagainya. Nah itu berangkat dari individu. Kami dari Dinas Kesehatan sudah memasyarakatkan hal ini kepada seluruh masyarakat dalam kegiatan Germas kita kepada masyarakat. Kemudian kami himbau juga di kantor-kantor itu Dinas Kesehatan sudah melaksanakan tes kebugaran rockpot. Ada beberapa kantor yang sudah kita laksanakan. Dengan tes rockpot kebugaran ini kita akan tahu kebugaran dari para pekerja yang ada di kantor-kantor kita. Kemudian kita sosialisasikan juga seperti tadi ada stretching. Jadi Peregangan, peregangan ya. Jadi kita himbau juga kepada seluruh OPD yang ada di Kota Cilegon dalam bekerja tidak monoton bekerja dari pagi sampai siang, tapi diselingi setiap 2 jam itu untuk stretching sekitar 10-20 menit. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, tidak mengkonsumsi rokok, itu Dinas Kesehatan sudah membuat perwal kawasan tanpa rokok. Itu sudah kita sosialisasikan ke kantor-kantor untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok. Karena merokok itu bukan hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi di sekitarnya. Ada istilah perokok pasif, malah ada yang mengatakan perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi kalau ada di kantor yang memang betul-betul tidak bisa dihilangkan untuk tidak merokoknya, kita suruh pergi tidak merokok di kawasan tanpa rokok di kantor kita, di mana saja silakan supaya tidak menularkan kepada kita. Kemudian Germas yang ketiga, tidak mengkonsumsi alkohol, ini juga kita sudah melaksanakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, terutama remaja-remaja yang sudah sering mengkonsumsi alkohol, ya, untuk selalu tidak mengkonsumsi alkohol. Yang lainnya memeriksakan kesehatan secara rutin, secara berkala. Untuk yang masyarakat pekerja itu kita cukup sosialisasi di manajemen pekerjanya. Tapi untuk masyarakat informal kita ada Posbindu. Posbindu itu untuk menjaring
masyarakat setempat, terutama dulu Posbindu konsepnya untuk usia tua karena memang penyakit PTM pada usia tua. Sekarang tidak usia tua lagi, 15 tahun ke atas silakan datang ke Posbindu. Jadi di situ bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis. Ada periksa gula darah, kolesterol dan Posbindo sebagainya. itu ada di mana saja, Pak? Di setiap kecamatan ada, di setiap wilayah kerja puskesmas ada karena yang membinanya juga puskesmas. Mirip Posyandu, cuma kalau Posyandu balita, kalau Betul. Posbindu 15 tahun ke Jadi atas. sekarang memang dari remaja udah disarankan Untuk cek, bisa cek kesehatan di Posbindu. Iya. Kalau Nanti- saya lihat tadi di sini juga ada cek kesehatan, ya cek gula darah. oh ya mohon maaf Tadi di belakang juga sekarang disediakan Iya. cek cek kesehatan. gula darah dan tensi. Yang Sudah cek hadir di semua? sini silahkan kalau ingin cek bisa cek di belakang ya. Tidak bayar, gratis ya. Tidak bayar. Dan di Posbindo dan juga puskesmas juga gratis, Pak, untuk Gratis sama Bu. dicek ini. Karena penyakit-penyakit PTM seperti kolesterol, gula darah itu kalau belum komplikasi tidak ada gejala sama sekali, Bu. Banyak orang yang periksa ke saya gulanya 500, saya nggak merasa apa-apa kok Dok, kolesterolnya tinggi saya nggak merasa apa-apa karena belum ada komplikasi. Tapi kalau sudah ada komplikasi ke jantung koroner, ke stroke dan sebagainya, ke ginjal, baru dia mengeluh. Ya. Kalau sudah terjadi komplikasi, ngobatinnya susah, Bu. Susah untuk kembali ke seperti semula. Tapi kalau ketahuan sebelum ada komplikasi, kalau gulanya tinggi ya kita bagaimana pencegahannya supaya gulanya bisa rendah, kolesterol tinggi kita. Itu Pak. pentingnya kita memeriksakan rutin kesehatan untuk mengetahui deteksi dini. Ya. Kalau cara simpel aja buat cek di rumah sendiri, cara simpel seperti apa? Sekarang banyak di luar dijual alat pemeriksa gula darah, cuma memang itu ada sedikit yang memang harus oleh orang medis ya, karena harus steril, dibersihkan pakai alkohol, ditusuk jarum. Nah, apakah orang awam bisa seperti itu? Malah lebih bahaya ya. Nanti- Kalau misalnya dari berat badan saja bisa terlihat? Kalau berat badan tidak. Nah, tapi dari lingkar perut sekarang sudah mulai ada ilmu berkembang bahwa yang namanya lingkar perut itu justru ternyata pada lingkar perutnya yang besar itu berisiko untuk terjadi penyakit DM. Itu sudah ilmu ilmiah, Bu. Ya, untuk perempuan jangan lebih dari 80. Saya Dan lupa untuk angkanya laki-laki tapi jangan bisa lebih dari bisa 90. ya, itu. Ibu Gitu lebih ya. tahu itu. Jadi kalau yang kira-kira lingkar perutnya sekarang sudah besar, tolong diusahakan supaya menjadi kecil, apakah lewat olahraga, diet dan sebagainya. Karena lingkar perut yang besar itu lingkar pinggang itu bukan lingkar perut, lingkar pinggang itu akan meningkatkan risiko penyakit kencing manis. Iya, dan itu tadi kembali ke pola makan, gaya hidup, ya, yang kembali ke gizi seimbang, paradigma sehat yang seharusnya. Baik, kita akan kembali. Mungkin ada 2 lagi Bu, tadi Ya. saya baru 5 kan 7 Nanti langkah. akan kita lanjutkan Pak Dokter saat lagi. Tetap bersama saya Asyara dalam Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita juga memang tidak bisa semua langsung ke masyarakat, kita hanya beberapa tempat, tapi kita secara bina wilayah. Jadi kita memang sudah ada pembinaan wilayah masing-masing. Tapi sekarang ini kami saya di sini Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadar
menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Masih dari Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan saya Asyara Belda masih menemani Anda. Kita masih ke Pak Johan dari Dinkes Kota Cilegon. Pak, tentang Germas ini Pak, bagaimana pelaksanaannya? Tadi saya sudah katakan bahwa ada 7 langkah Germas, saya sudah jelaskan 5 langkah Germas. Kemudian 2 langkah Germas yang lain adalah yang ke-6, buang air besar pada jamban keluarga. Karena kalau kita buang air besar tidak pada jamban, di kebun dan sebagainya, bukan tidak mungkin yang buang air besar itu punya penyakit hepatitis, tipes, kolera yang nanti akan turun ke kebun kalau ada hujan air terbawa air ke dalam sumber air minum sehingga bisa menularkan penyakit. Yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Cilegon, kita jambanisasi pembangunan jamban keluarga pada penduduk yang memang belum mempunyai jamban keluarga. Anggarannya bisa dari APBN, APBD 1 maupun APBD 2. Dan yang terakhir langkah ke-7 dari Germas adalah kesehatan lingkungan. Ini juga kita sudah melaksanakan gertak PSN, gertak pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita datang ke kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan melihat lingkungan. Kalau ada air tergenang sumber sarang nyamuk itu kita bersihkan supaya tidak menjadi sumber penularan demam berdarah. Pemerintah pun dengan Dinas Kesehatan ada Jumat bersih dan sebagainya. Ya, baik Bu Encop dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Dukungan Dewan seperti apa Bu? Sejauh mana untuk Germas? Terima kasih Mbak Asih. Gerakan masyarakat hidup sehat ini merupakan kebutuhan dari masyarakat. Dan selain kebutuhan itu merupakan hak. Jadi secara inheren masyarakat itu memiliki hak untuk hidup sehat. Dan di situ berarti negara berkewajiban untuk memastikan warganya hidup sehat. Karena ini merupakan satu kewajiban dari pemerintah untuk memastikan setiap masyarakatnya bisa menikmati haknya untuk hidup sehat. Tentu saja ini harus disupport. Gerakan ini kan memang gerakan dari pusat ya, dari pusat. Tetapi itu tidak naif, bahkan lebih baik kalau dari provinsi juga ikut serta dan dari kabupaten kota juga ikut serta. Jadi seperti kegiatan yang sekarang saya sangat senang sekali bagaimana ada koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Yang biasanya itu kadang-kadang sendiri-sendiri gitu. Nah inilah sebenarnya Germas ini harus didukung juga bukan sekedar dari Dinas Kesehatan saya kira, tapi dinas-dinas terkait karena ini adalah persoalan hak dari masyarakat untuk hidup sehat. Jadi penganggaran baik dari pusat ditambah provinsi, kabupaten, kota pun untuk menebalkan program Germas ini sangat baik. Iya. Kalau untuk beberapa waktu lalu ada perda tentang ketahanan keluarga, itu sangat membantu program Germas ini Bu. Karena memang yang namanya pola hidup sehat diawali dari keluarga terkecil, yaitu keluarga ya. Betul. Jadi Germas ini sangat terkait dengan ketahanan keluarga. Jadi Germas ini kan satu kesadaran bersama di mana kesehatan itu sudah menjadi bagian hidup gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita belajar dan itu kita beradaptasi. Tapi ini adalah suatu kebutuhan kita. Sayangnya kita memang kurang sosialisasi sehingga saya kira dengan adanya sosialisasi seperti ini dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten kota secara bersama-sama, kemudian juga audiensnya adalah pemangku jabatan ya di kebijakan di daerah masing-masing. Itu tidak sampai di sini saja, tapi harus juga nanti dibicarakan mulai di posyandu dan lain sebagainya. Ini juga harus menjadi inspirasi bagi kabupaten kota, bagi lurah-lurahnya misalnya, itu bisa menjadi inspirasi bagaimana menjadi kelurahan yang sehat gitu. Jadi desa sehat. Saya kira itu sangat baik sekali kalau seperti itu. Nah, ketahanan keluarga, perda ketahanan keluarga itu lebih saya kira tidak bertentangan, tetapi justru menguatkan dengan gaya hidup sehat, dengan di dalam keluarga itu ramah tamah, saling menghormati, saling menghargai, maka saya yakin
kalau diawali dari masyarakat, dari keluarga yang sehat lahir batin, insya Allah negara pun juga akan kuat dan kedaulatan tidak bisa diganggu gugat. Ya, baik. Untuk pergeseran nilai seperti apa Bu? Karena yang kita tahu di masyarakat sekarang ibunya bekerja, lalu ayah juga bekerja, anak-anak sibuk pulang siang, akhirnya makanan siap saji di mana saja. Seperti apa Ibu? Nah, saya kira begini, di dalam hidup era globalisasi, kita tidak bisa menepis modernisasi, kita tidak bisa menepis teknologisasi, dan kita tidak bisa menepis gadget, kemudian makanan siap saji, itu kita tidak menepis. Tetapi bagaimana kita punya ketahanan kepribadian. Jadilah konsumen yang kritis. Jadi misalnya adanya teknologisasi, itu bagaimana kita upayakan membantu kita, memperingan kita, bukan justru memperkeruh kita. Nah, adanya misalnya makanan fast food segala macam, itu juga menjadi inspirasi kita, ketahanan pangan. Yuk kita gimana caranya fast food kita ini harus tidak pakai formalin atau pengawet. Bagaimana teknologi industri rumah tangga itu harus digerakkan. Jadi itu bisa menggantikan, ada nugget, ada fried chicken yang tahan lama dan lain sebagainya, tidak diupayakan tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, semua inilah yang harusnya menjadi inspirasi kita bersama. Sehingga saya bilang bahwa Germas itu memang judulnya kesehatan masyarakat. Tetapi ini bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga tanggung jawab semua dinas terkait. Karena kehidupan masyarakat itu adalah tidak bisa ditepis oleh satu dinas saja, tapi juga oleh dinas-dinas yang lain. Kemudian juga kayak peraturan daerah untuk kesehatan ini kan masih melulu masalah retribusi. Mungkin akan cantik sekali juga kita membuat kesehatan itu misalnya hak yang susu yang baru melahirkan itu apa tuh Pak Dokter? ASI ya. Nah, itu juga bagus juga itu dibuat peraturan daerah yang mengharuskan bayi yang lahir itu 2 tahun 2 tahun itu menggunakan ASI misalnya, itu juga bagus. Kemudian peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok misalnya yang sudah dilakukan oleh Kota Cilegon. Nah, itu kabupaten kota ya, kabupaten kota, tetapi sebenarnya provinsi juga melakukan peraturan daerah tanpa rokok. Nah, itu masih perdebatan karena sebenarnya ranah kabupaten kota. Kita berharap kalau hal-hal yang positif mudah-mudahan boleh juga dilakukan oleh provinsi gitu. Memang kadang-kadang ada wewenang yang kita tidak bisa lakukan, tetapi mudah-mudahan kalau wewenangnya untuk kemaslahatan, kalau ini sih saya mengambil dari cara berislam. Nah, cara berislam itu kalau misalnya untuk kemaslahatan, kadang-kadang boleh pakai hadis doif katanya ya. Katanya ini mungkin kalau saya bukan ahli di dalam Islam, tapi kalau diturunkan, ya mudah-mudahan kalau itu untuk kemaslahatan masyarakat, mudah-mudahan kalau inisiasinya dari provinsi mudah-mudahan diperbolehkan. Gitu. Ya, baik. Kalau untuk kegiatan Germas Ibu, sepanjang pantauan Ibu di lapangan, apakah Dewan melakukan pengawasan juga atau evaluasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan program ini? Ya, jadi Germas ini saya senang ya, karena gerakan masyarakat hidup sehat ini dilakukan tadi itu pertama dengan multi pihak, walaupun ini masih Dinas Kesehatan, tapi luar biasa Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, diterima secara baik, Pak Asdanya juga ikut mendengar, Pak Camatnya juga ikut mendengar, didengarkan oleh kelurahan ya, kemudian ibu-ibu posyandu, kemudian organ-organ kemasyarakatan, itu luar biasa gitu. Jadi itu satu gerakan yang luar biasa. Ini adalah gerakan awal bagaimana sosialisasi hidup sehat itu nyampe di masyarakat. Gitu. Kadang-kadang kita ini banyak aturan bagus-bagus tetapi tidak sampai di masyarakat.
Karena apa? Karena tidak ada sosialisasi. Tentunya dengan roadshow ini diharapkan sampai langsung ke masyarakat. Diharapkan dengan roadshow ini adalah mendekatkan kepemihakan pemerintah baik DPRD maupun pemerintah mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten kota terhadap hak masyarakat untuk hidup sehat. Baik. Ke Bu Aryani, Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kalau untuk pengawasan, ini kan wilayahnya kabupaten kota, pengawasannya seperti apa Bu dalam pelaksanaan Germas ini Bu? Baik, kita pengawasan itu sekarang kan modelnya bukan sentralisasi ya. Jadi pengawasan kami adalah koordinasi dengan kabupaten kota, kemudian kita melakukan pembinaan pelaporannya seperti apa, kemudian kita juga memang tidak bisa semua langsung ke masyarakat, kita hanya beberapa tempat, tapi kita secara bina wilayah. Jadi kita memang sudah ada pembinaan wilayah masing-masing seperti itu. Seperti sekarang ini saya di sini sebagai binwil dari Kota Cilegon seperti itu. Nah, nanti kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Ibu, untuk kerjasama dengan BPOM tentang pengawasan bahan makanan siap saji atau bahan makanan kemasan seperti apa, sejauh mana Ibu? Ya, kita selalu Badan POM, bukan hanya Badan POM, semua kan Germas itu adalah semua komponen bangsa. Jadi bukan hanya kalau Badan POM juga masih menyangkut sedikit-sedikit lah tentang kesehatan. Betul. Tapi bukan hanya tentang kesehatannya, seperti misalnya lingkungan hidup. Seperti itu juga kami berkoordinasi. Bukan hanya ini Badan. Untuk berkoordinasi dengan Badan POM berarti untuk lebih spesifik ke pengawasan makanan di siap saji. Bukan hanya makanan siap saji, di pasar-pasar juga. Betul. Seperti itu. Kita secara reguler dan mungkin sporadis kita melihat kemudian memeriksakan ke Badan POM seperti itu. Dan sejauh mana Ibu bahayanya sekarang di Provinsi Banten untuk makanan yang beredar tidak sehat? Itu banyak ya, banyak sekali memang. Ada beberapa yang misalkan tahu itu kan sebenarnya makanan rakyat lah, istilahnya kita semua senang tahu, saya juga suka. Tapi ya itu banyak sekali, apalagi di daerah Serang ya, daerah Serang. Berarti masih ada kandungan-kandungan yang tidak sehat ya. Ada. Baik. Dan itu ada, kita selalu dengan kabupaten kota selalu menginformasikannya supaya mereka karena IRT-nya izin rumah tangga itu di kabupaten kota. Baik. Itu kita akan koordinasi. Nanti akan kita lanjutkan lagi Bu Dr. Aryani, dan tentunya pemirsa masih bersama saya Asyara Belda dalam Roadshow Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Atau kita membuka mata dan telinga dengan masyarakat. Kemudian yang informal, yang formal itu tentu saja melalui reses dan melalui pengawasan tidak, kemudian koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas terkait dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Salah satunya juga koordinasi karena kita bukan sekadar melakukan pengawasan, ini juga. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.
Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Kita masih dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan masih bersama saya Asyara Beldah. Dan saat ini saya memberikan kesempatan untuk audiens bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Wow, ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Dewan Komisi 5 yang mana membidangi kesehatan, bagaimana caranya untuk memonitor atau usaha apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan program Germas supaya berjalan dengan baik. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Pak Muhari dari SD Wilulang. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhari. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Muhari. Saya kasih kesempatan untuk penanya kedua, silakan. Ya, silakan Ibu. Kami perwakilan dari kader Kelurahan Mekarsari. Saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu komentator, kebijakan apa saja yang akan dilakukan yang dibuat oleh legislatif bersama eksekutif, misalkan Perda kawasan tanpa rokok dan Perda sistem kesehatan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi penanya ketiga? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 6 Cilegon. Saya ingin bertanya kepada Maaf, dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ibu Umi Indarti dari SMP Negeri 6 Cilegon ingin menanyakan kepada Dinkes Kabupaten, sebenarnya apa sih yang mendasari gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas ini? Terus selanjutnya untuk mendukung program ini, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap atau di dalam masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, langsung kita jawab pertanyaan yang pertama dari Pak Muhari untuk Ibu Encop dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Silakan Ibu, bagaimana pelaksanaan Germas ini Bu agar berjalan dengan baik? Apa yang dilakukan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten? Terima kasih Pak Muhari ya, luar biasa pertanyaannya. Untuk melakukan evaluasi bagaimana Germas ini tercapai, tentu saja kita ini aktivitasnya macam-macam. Ada aktivitas yang secara langsung memang itu adalah bagian dari dinas kita. Memang misalnya kita melakukan pengawasan langsung, judulnya pengawasan Germas. Tetapi ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu saat kita ke kantor kita juga melihat masyarakat. Saat di kantor kita juga mendengar omongan masyarakat. Terutama saat kita reses itu memang di mana kita memang menggali persoalan-persoalan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, kita memastikan satu, masyarakat Provinsi Banten ini harus dipastikan jangan dolbon. Nah, alhamdulillah kalau di Kota Cilegon kan wali kotanya ya, pemerintahnya sudah sensitif melakukan gerakan anti dolbon. Nah, itu salah satu indikator. Kemudian yang kedua, kita pastikan juga angka ibu melahirkan dan anak itu meminimalisir ya, atau bahkan kita memerangi bagaimana supaya tidak terjadi kematian ibu dikarenakan melahirkan atau anak, atau
lahirnya anak stunting, anak dengan gizi buruk, itu mesti dipastikan juga. Jadi pengawasan-pengawasan yang kita lakukan itu bisa melalui informal, bisa melalui formal. Kalau informal itu kita selalu mendapat masukan dari masyarakat atau kita membuka mata dan telinga dengan masyarakat. Kemudian yang informal, yang formal itu tentu saja melalui reses dan melalui pengawasan-pengawasan sidak, kemudian koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas terkait atau dan lain sebagainya gitu. Jadi itu. Ya. Salah satunya juga koordinasi karena kita bukan sekadar melakukan pengawasan, ini juga tanggung jawab dewan. Jadi kita juga memastikan dengan melakukan koordinasi itu, memastikan warga kita lambat laun kesehatan menjadi paradigma, menjadi bagian hidup dari seluruh masyarakat. Baik, mungkin langsung ke Ibu Encop, kembali ke pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong perda tentang kawasan tanpa rokok dan juga sistem kesehatan di masyarakat, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ini yang namanya peraturan daerah itu bisa dilakukan inisiatif oleh dewan. Kalau dewan itu namanya inisiatif ya, artinya kita menginisiasi bahwa peraturan daerah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada yang namanya usulan dari pemerintah. Tetapi baik inisiatif maupun usulan dari pemerintah itu dibicarakan bersama. Kemudian dari dibicarakan bersama itu ada kesepakatan, kemudian disitulah dibentuk yang namanya pansus. Kemudian digodok, kemudian muncullah yang namanya peraturan daerah. Nah, mengenai peraturan daerah bebas rokok, memang ini masih debatable. Kita provinsi punya perda anti rokok. Ini masih dalam perdebatan ya, dalam perdebatan. Tetapi yang sesungguhnya ini adalah wewenang kabupaten kota. Jadi kalau kabupaten kota tadi di Cilegon sudah ada perwal. Nah, peraturan wali kota itu begini, ketika perda itu belum muncul, tetapi pemerintah merasa menganggap ini sangat penting dan urgent, sebelum didahulukan perwalnya keluar. Biasanya ini sensitivitas dari wali kota itu sendiri gitu loh, jadi keren. Nah, nanti kalau sudah ada perwal itu harus dikuatkan dengan peraturan daerah. Apakah peraturan daerahnya itu melalui usulan dari pemerintah, ataukah kemudian dari perwal itu langsung ditangkap oleh dewan menjadi inisiatif dewan? Iya, gitu, kira-kira. Pak Johan, kalau untuk perwal tentang kawasan tanpa rokok, bagaimana respon masyarakat, Pak? Udah baguskah sekarang atau mungkin masih banyak kantor-kantor yang belum memberlakukan itu? Untuk kawasan tanpa rokok, Kota Cilegon memang belum sampai perda, tapi baru sampai perwal. Karena ya mungkin untuk sampai perda langkahnya masih jauh lagi. Bisa saja nanti setelah perwal ini kita usulkan menjadi perda. Memang tadi sudah dijelaskan dalam membuat peraturan daerah ada yang inisiatif dari eksekutif atau dari kami pemerintah, ada yang dari legislatif, dari anggota dewan yang disebut perda inisiatif. Jadi bisa saja kami nanti mengajukan raperda untuk kawasan tanpa rokok kepada dewan legislatif, kemudian nanti dibahas bersama. Kalau disetujui oleh anggota dewan, jadilah perwal itu menjadi perda. Tapi kalau tidak disetujui oleh anggota dewan, berarti raperdanya tidak jadi. Iya. Perjalanannya masih panjang ya Pak? Masih panjang. Kalau dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi seperti apa Bu? Dan selain kawasan tanpa rokok juga sistem kesehatannya ya, seperti apa? Ya, kami sudah, kalau kawasan bebas rokok itu kan memang tadi seperti tadi Ibu ya, areanya memang area kewenangan kabupaten kota. Tapi untuk OPD kami sudah menghimbau untuk di dalam kantor itu harus ada kawasan bebas rokoknya. Kalau apalagi di Dinas Kesehatan Provinsi sudah memang bebas rokok, di kantornya itu sudah bebas rokok. Bebas rokok tidak ya? boleh untuk kawasan provinsi? Ya, di kantor Dinas Kesehatan. Ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk untuk OPD lain kita menghimbaunya seperti itu.
Sudah ada himbauan tentunya dari pemerintah ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk kawasan bebas rokok di area perusahaan atau perkantoran ya, perkantoran. Baik, silakan. Tadi juga ada pertanyaan perda tentang sistem kesehatan daerah Kota Cilegon. Kebetulan kami Dinas Kesehatan Kota Cilegon sudah menyusun perda tentang sistem kesehatan daerah di Kota Cilegon dan itu sudah selesai. Hanya mungkin sosialisasinya belum sampai, tapi perdanya sudah ada. Sudah sosialisasi sudah berjalan atau memang belum dilakukan? Baru sebatas kepada OPD kepada masyarakat belum. Jadi perda sistem kesehatan daerah di Kota Cilegon sudah ada, sudah disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon beserta legislatif dari Kota Cilegon. Ya, ke depan mungkin akan segera disosialisasikan ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Umi Indarti untuk Pak Johan juga, Pak. Tujuan sebenarnya dasar Germas ini apa? Mungkin sebelum ke Pak Johan saya ke Bu Aryani dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dasar-dasar Germas ini sehingga dicanangkan itu seperti apa, Bu? Seperti tadi saya sampaikan awal latar belakangnya. Jadi meningkatnya tren ya penyakit tidak menular itu. Sehingga tren penyakit tidak menular dan anak-anak sudah mendekati ya belum dewasa itu sudah banyak mengidap PTM ini. Jadi akhirnya oleh kementerian dicanangkan program ini. Germas ini ya. Tentunya untuk mengembalikan mengenai gizi seimbang, paradigma sehat ke yang seharusnya. Untuk itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat juga bahwa memang sebenarnya kesehatan itu bukan hanya kewajiban tanggung jawab Dinas Kesehatan seperti itu. Semuanya bertanggung jawab terhadap kesehatan masing-masing. Iya. Pak Johan mau menambahkan untuk sebenarnya apa sih Pak sehingga Germas ini dicanangkan di Kota Cilegon? Kita bicara secara nasional, itu banyak dasar hukum yang memang kita harus melaksanakan Germas. Ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi langsung dari Presiden instruksinya. Jadi memang dicanangkan oleh pemerintah pusat ya. Baik, untuk dasar-dasar Germas nanti akan kita lanjutkan tentunya Pak setelah jeda berikut masih di Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Targetnya supaya seluruh karyawan perusahaan itu mengerti apa itu Germas sehingga dia juga ikut melaksanakan kegiatan. Kalau kami hanya melaksanakan di masyarakat, mungkin hanya masyarakat di kecamatan, di kelurahan saja yang mengerti. Masyarakat kerja yang pabrik-pabrik itu yang notabene dari pagi sampai sore di pabrik tidak terpapar oleh kegiatan Germas. Sehingga kamilah yang mengunjungi ke perusahaan-perusahaan untuk sosialisasi. Baik. Pak, untuk di Kota Cilegon, tingkat cedera ini tinggi sekali Pak, yang terjadi di Kota Cilegon. Lalu apa program Dinas Kesehatan menurunkan tingkat cedera di Kota Cilegon? Maksudnya kecelakaan kerja? Ya. Sebetulnya di perusahaan-perusahaan itu ada bagian tersendiri untuk kecelakaan kerja, ada K3. Tapi kami juga ikut membantu, di kami juga ada program kesehatan kerja. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat.
seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Dari Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tentunya kita masih dialog interaktif tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan lanjut ke Pak Johan, Pak, tentang Germas di Kota Cilegon, seperti apa peraturan pemerintahnya, Pak? Ada surat edaran Mendagri, ada Permenkes, banyak sekali aturan-aturan normatif yang kita harus melaksanakan Germas. Di tingkat kota memang kami belum punya perwal atau perda untuk khusus Germas, tapi turunannya ada. Seperti di Germas itu kan kita tidak harus menghindari rokok, kita punya Betul, memang sudah saling mendukung ya. Terus di Germas juga kita ada tidak mengkonsumsi alkohol, kita di Cilegon ada Perda Miras. Jadi kalau turunan-turunannya kita sudah ada gitu Pak. Cuma kalau perda atau perwal khusus untuk Germas kita belum ada. Ya. Jadi mengacunya langsung ke peraturan yang di atas. Iya, memang kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan seperti dolbon ya, tidak dolbon lagi gitu kan. Seperti kemarin di Kecamatan Citangkil juga sudah dicanangkan bahwa tidak ada dolbon di sana. Silakan Pak. Oh, berarti tidak ada perwal, tidak boleh dolbon. Yang pasti ini sudah masuk ke Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satunya menggunakan jamban sehat. Baik, kegiatan setelah roadshow ini Bu Aryani, setelah roadshow di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, apakah ada campaign selanjutnya mungkin ke sekolah atau ke tempat-tempat lain, ke perusahaan? Itu tadi yang seperti yang saya bicarakan tadi, bukan hanya dengan dinas kabupaten kota, tapi dengan komponen lain, misalnya lingkungan hidup, kemudian dengan dinas pendidikan seperti itu. Dinas pendidikan nanti akan ke sekolah-sekolah seperti itu. Kalau lingkungan hidup nanti bisa ke perusahaan-perusahaan juga, sekolah-sekolah juga ada kok lingkungan hidup masuk ke lingkungan sekolah sehat ya Bu ya, ada kan ya Bu ya, seperti itu. Jadi kami tidak bekerja sendiri, kemudian dengan perhubungan, dinas perhubungan dengan Car Free Day seperti itu. Nah itu lintas sektor kami untuk mendukung Germas ini. Baik. Pak Johan, yang saya tahu dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon juga ada MOU ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon untuk mensukseskan Germas ini? Oh ya, kita juga memang melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon untuk melaksanakan Germas ini. Jadi di kami juga ada seksi Promkes. Nah, Germas ini adanya di seksi Promkes. Seksi Promkes inilah nanti bekerja sama dengan ujung tombak kami para puskesmas kemudian kami juga nanti mendekati perusahaan-perusahaan untuk pelaksanaan Germas ini. Kami akan selalu sosialisasi berkunjung bekerja sama dengan perusahaan. Kalau untuk ke perusahaan, targetnya seperti apa Pak? Pelaksanaannya seperti apa? Targetnya supaya seluruh karyawan perusahaan itu mengerti apa itu Germas, sehingga dia juga ikut melaksanakan kegiatan Germas. Kalau kami hanya melaksanakan di masyarakat, mungkin hanya masyarakat di kecamatan, di kelurahan saja yang mengerti. Masyarakat pekerja yang di pabrik-pabrik itu yang notabene dari pagi sampai sore di pabrik tidak terpapar oleh kegiatan Germas. Sehingga kamilah yang mengunjungi ke perusahaan-perusahaan untuk sosialisasi Germas. Baik, Pak, untuk di Kota Cilegon tingkat cedera ini tinggi sekali Pak, yang terjadi di Kota Cilegon. Lalu apa program Dinas Kesehatan menurunkan tingkat cedera di Kota Cilegon? Maksudnya kecelakaan kerja? Iya. Sebetulnya di perusahaan-perusahaan itu ada bagian tersendiri untuk keselamatan kerja ya, ada K3. Tapi kami juga ikut membantu, di kami juga ada program kesehatan kerja. Nah, program kesehatan kerja di Dinas Kesehatan itulah yang memantau ke perusahaan-perusahaan, termasuk nanti dipantau keselamatan kesehatan kerjanya. Apakah pekerja sudah menggunakan alat pelindung diri yang benar, mana-mana daerah yang rawan kecelakaan kerja, termasuk pencahayaannya, bisingnya dan sebagainya, kan itu bisa mengganggu ke mata atau ke telinga. Itu semua ada di program kami, di program seksi kesehatan kerja. Dan perusahaan pun setiap bulan dihimbau untuk mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan. Dan mereka semua mengirim laporannya.
Dari situ kita bisa pantau ada kecelakaan kerja tidak setiap mereka mengirimkan laporan. Kalau ada kecelakaan kerja mungkin nanti kami investigasi ke sana penyebabnya apa sehingga kedepannya tidak terulang lagi. Ya. Apakah program Germas ini bisa menjadi salah satu cara untuk menurunkan angka cedera Pak di perusahaan? Kalau kita lihat 7 langkah Germas sebetulnya agak tidak berhubungan langsung dengan kecelakaan kerja ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kebugaran yang harus diciptakan dengan Germas itu tentu saja ada hubungannya. Karena kalau masyarakat tidak bugar, konsentrasi mungkin tidak penuh sehingga itu juga akan rawan kecelakaan kerja. Cek kesehatan rutin misalnya di perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kami ke perusahaan itu Rockport yang tadi saya bilang untuk tes kebugaran. Untuk cek kesehatan rutin itu biasanya semua perusahaan berdasarkan aturan Disnaker wajib melaksanakan cek kesehatan rutin selama 6 bulan sekali. Karena itu kan kaitannya dengan biaya dan sebagainya sehingga kami tidak bisa kami yang melaksanakan. Perusahaan yang melaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada karyawan, kami ikut memantau gitu. Iya. Bu Aryani, kalau untuk peningkatan pelayanan kesehatan Bu, seperti apa? Kadang-kadang masyarakat seringkali begitu pada saat cek kesehatan, puskesmasnya sibuk, penuh, lalu juga jauh dengan kantor puskesmas misalnya. Seperti apa Bu? Ya itu tadi, seperti tadi Dokter Hana, kita ada Posbindu. Posbindu itu adalah kepanjangan tangan dari puskesmas. Jadi masyarakat tidak datang ke puskesmas, tapi puskesmas yang datang ke masyarakat seperti itu. Jadi memang sudah kita arahkan ke seperti itu. Kita jemput bola seperti itu. Jemput bola. Ya. Kader-kader binaan dinas kesehatan yang ada di lapangan? Ya, itu. Perannya selain posyandu sudah ada pelatihannya, sudah ada itu, dan memang petugas dari puskesmas juga datang di posyandu dan posbindu itu, bukan hanya kader saja. Iya, itu rutin dilaksanakan di desa-desa ya Ibu? Rutin ya Pak, ya Dok ya. Satu bulan sekali. Baik, kita kembali ke 3 hal penting yang dilakukan dalam program Germas ini, yaitu cek kesehatan rutin, lalu juga melakukan aktivitas fisik dan makan buah dan juga sayuran. Bung Cop, kalau misalnya kita berbicara mengenai makan buah sayuran lokal, apakah buah sayuran lokal kita ini cadangannya mencukupi Ibu? Ya, ini sebenarnya kalau saya sah-sah saja ya ngomong apa aja. Betul. Lintas dinas. Iya. Nah, sebelum saya ngomong itu, saya sebenarnya tertarik juga dengan apa yang dilakukan Cilegon, melakukan MOU terhadap dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Cilegon. Saya berharap MOU itu juga mencakup ya. Nanti mungkin kita di provinsi ya Bu ya, ini menjadi masukan kita bersama. MOU itu juga mencakup tentang CSR. CSR dari perusahaan-perusahaan, apakah yang multinasional, apakah yang nasional yang berada di wilayah kita, itu CSR-nya jangan dikembalikan ke pusat. Gitu. Jadi itu bisa CSR-nya itu untuk melakukan gerakan Germas ini, gitu. Salah satu poin CSR-nya. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi ya Bu ya, mengenai makanan lokal. Lah makanan lokal ini, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, saya kira sangat ironis kalau misalnya kita orang Cilegon, orang Indonesia ya, orang Banten, orang Indonesia itu kekurangan lahan. Karena kalau misalnya kita jalan-jalan aja ke negara tetangga yang paling dekat lah, kayak Malaysia, kayak Singapura, itu kan negaranya cuma seucluk gitu, mungkin se-Cilegon ya. Dibanding provinsi, kan provinsi Banten ini sangat luas. Jangankan provinsi Banten, ngomong Cilegon aja sangat luas. Lahan kita masih sangat luas sekali. Sehingga saya kira ketahanan pangan itu harus ditingkatkan. Apalagi sekarang sudah mulai ada terobosan menanam padi itu tidak mesti di sawah, bisa di rumah, bahkan bisa di pot ya. Jadi ketahanan pangan itu sangat kuat. Sehingga itu juga yang harus menjadi poin dari MOU baik di Cilegon maupun di Provinsi Banten untuk perusahaan-perusahaan yang limbahnya ini loh. Yang limbahnya memiliki efek terhadap tanah kita. Iya.
Nah, itu juga harus menjadi acuan. Ya, yang pastinya sehingga memang buah dan sayuran lokal ini masih sangat tersedia. Sangat tersedia. Baik. Gitu. Dan negara kita ini negara yang makmur ya, yang makmur, yang tanahnya sangat subur, sehingga itu yang harus dijaga bagaimana lingkungannya supaya tetap negara kita ini lahannya subur, jangan sampai perusahaan-perusahaan yang datang merusak kesuburan tanah. Baik, terima kasih Bang Job. Terakhir closing statement mungkin saya ke Dr. Johan dulu dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Silakan Pak, himbauan untuk masyarakat untuk ikut mensukseskan Germas ini khususnya di Kota Cilegon. Terima kasih. Saya himbau kepada seluruh masyarakat bahwa untuk melaksanakan Germas ini mulailah dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari RT RW, kelurahan, kecamatan sampai sekota Cilegon. Jangan kita berpikir percuma kami buang sampah sembarangan, buang sampah di tempat yang ditentukan, tapi tetangga kami buang sampahnya sembarangan, sehingga kami jadi tetap harus mulai dari sendiri, jangan pedulikan yang lain, mulai dari diri sendiri, dari keluarga sampai akhirnya ke masyarakat, ke kota Cilegon. Kemudian yang keduanya tentu saja dalam melaksanakan Germas kami tidak bisa Dinas Kesehatan sendiri, makanya kami harus bekerja sama dengan ibu-ibu sebagai kader, kelurahan, kecamatan, semua lintas sektor. Kalau kami menyuruh masyarakat, bukan menyuruh bahasanya terlalu kasar ya. Kalau kami mengajak masyarakat untuk kerja bakti, membersihkan sarang nyamuk dan sebagainya, belum tentu masyarakat mau. Tapi kalau kami menggandeng kelurahan, kecamatan, RT, RW, insya Allah semua akan terlaksana. Baik. Terima kasih Pak Johan. Silakan Bu Dr. Aryani. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, warga Banten, khususnya Kota Cilegon, marilah kita pahami Germas ini. Marilah kita lakukan Germas ini dengan kesadaran bahwa kesehatan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Bahwa kesehatan adalah kebutuhan kita. Mari kita tingkatkan perilaku kesehatan. Baik, terima kasih Bu Aryani. Silakan Bu Encop dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, pesan ke masyarakat. Ya, saya ingin mengatakan bahwa gerakan hidup sehat ini, gerakan masyarakat hidup sehat ini sangat penting sekali buat kita, sehingga saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ayo kita lakukan. Karena ini adalah bagian juga kontribusi kita pada pembangunan. Untuk membangun masyarakat yang berdaya itu harus dibangun dari kita sendiri dan memerlukan seluruh lini partisipasi, baik dari eksekutif, legislatif, dan partisipasi masyarakat serta pengusaha. Jadi mari kita lakukan dengan kesadaran dan kita melawan penyakit dengan cara hidup sehat. Baik, terima kasih Bang Job. Dan pemirsa, tentunya Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan melakukan 3 hal, melakukan cek kesehatan rutin, melakukan aktivitas fisik, dan juga makan buah sayuran lokal. Dan pastikan itu dilaksanakan dari keluarga terkecil. Terima kasih Bu Encop, terima kasih Bu Aryani, terima kasih Pak Johan, terima kasih audiens yang sudah hadir di Aula Kecamatan Pulau Merak, dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Saya Asyara Belda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti.